Reza, ini saya rekord ya. Oke, saya lanjutin lagi. Nah, cuman masalahnya kenapa pakai fenol? Ya lindung disil itu sangat bukan cetek ya, gampang. Mikirnya tuh kayak simple banget gitu loh ya. Yang ada tersedia, murah, meriah, lucu, aplikasinya segala macam, ya udah pilih fenol aja. Tapi bukan kalau dari segi industri, gini, cara pandang industri dengan cara pandang sains itu agak ada sudut pandang yang berbeda. Dalam dunia industri kadang-kadang time is money, artinya money is everything. Ya, segala sesuatu itu ekuivalennya dengan uang gitu loh ya. Ini uangnya lebih banyak nggak, lebih murah nggak, lebih ini nggak, tapi sesuatu relatif sama money ya. Nah, tapi kalau dalam dunia sains tidak, kita berpikirnya tentang bagaimana ini terjadi, bisa nggak, kalau pakai ini bisa nggak, ini bisa nggak, ini bisa nggak, kenapa gitu. Nah, makanya kalau kita sudut pandangnya sains itu adalah apakah hanya fenol? Jawabannya tidak. Tapi kenapa fenol? Karena duit, gitu aja. Jadi Anda harus terbiasa dengan sudut pandang. Anda berdiri sekarang sebagai siapa? Saintis atau sebagai entrepreneur, gitu ya. Bagusnya Anda mempunyai dua jiwa itu. Anda punya jiwa saintisnya, Anda punya jiwa entrepreneurnya punya, sehingga nanti Anda menjadi orang kaya yang cerdas, kira-kira seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kalau sudah kaya harusnya cerdas ya, cerdas secara finansial setidaknya ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah bisa yang lain, jawabannya bisa. Siapa ini bisa. Tetapi kalau di sudut pandang industri, maka kayaknya lebih murah, lebih segala macam yang berhubungan dengan keuntungan itu adalah menggunakan fenol ya, gitu. Nah, kemudian si Papa Leo Baekelein ini, karena dia father of thermoset ya sebenarnya ya, ada 3 tahapan dasar yang disebut sebagai reaksi fenol formaldehid ya. Jadi ada yang dikenal samanya A stage, B stage, dan C stage ya. Ini punya namanya masing-masing. Anda nggak usah khawatir dengan ini, tapi yang harus Anda tahu filosofinya. Apa itu A stage? Apa itu B stage? Apa itu C stage? Artinya apa? Bertahap. Itu artinya. Ya. Nah, di sini kenapa sih kesannya kok kimia banget, Bu? Lah emang iya kalau termoset, tapi Anda mengetahui stage ini sebenarnya lebih kepada nanti Anda tahu akan penggolongannya dan penggunaannya, itu aja sebenarnya. Ya, gitu. Nah, untuk A stage ini jadi produk kondensasi awal. Jadi awal untuk tahap awal, sama kalau logikanya dalam termoplas itu kayak kita punya inisiasi, kemudian punya propagasi, kemudian punya terminasi. Nah, di sini dalam A stage ini adalah resin itu termoplas ya, masih termoplas karena apa? Ya belum di crosslink dan larut dalam pelarut inorganik. Jadi kan Anda tahu bahwa memang sebelum dia di crosslink dia golongan mana? Termoplas. Setelah dia di crosslink termoset, berubah nggak? Berubah. Nah, proses itu yang sebenarnya yang akan kita lakukan sebagai user di dalam termoset yang resin seperti ini ya. Nah, kemudian kalau B stage itu terdapat tingkat kondensasi yang lebih tinggi dan beberapa crosslink. Jadi artinya apa? Artinya itu adalah polimerisasi, propagasi kalau di dalam termoplas gitu. Nah, di sini berat molekul dan viskositas meningkat dan kelarutan berkurang gitu loh ya. Tapi B stage ini dia belum sempurna tercuring ya. Jadi masih melunak dan meleleh ketika panas, tetapi keras dan getas ketika dingin karena belum sempurna. Jadi kan ada A itu baru dia polikondensasi saja. Artinya apa? Rantai itu memanjang lah kira-kira gitu, terpolimerisasi. Nah, di B stage ini sudah mulai ada crosslink, tapi belum sempurna. Ya. Nah, di C stage inilah baru tingkat polimerisasi dan crosslink itu sangat tinggi dan mendekati curing sempurna. Ya. Nah, disinilah nanti Anda akan mendapat resin itu bentuknya nanti udah berubah menjadi padatan, bukan kayak dodol lagi. Kalau B stage itu masih kayak dodol ya, sudah mulai padat tapi masih lunak. Tapi kalau di C stage ini udah keras lah gitu, udah mulai setting dianya, sehingga bentuk fisiknya pun berubah. Ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan secara molekul sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam polikondensasi fenol, dan ini pakai bahasa Jerman, Anda nggak usah khawatir karena dengan melihat gambar aja Anda akan ngerti bahasa Jerman ya, gitu. Saya akan share. Silahkan dilihat. Polykondensationsreaktion von Phenol und Formaldehyd. Formaldehyd ist ein farbloses, giftiges Gas, welches sich mit Phenol in einer Polykondensationsreaktion zu Formaldehydharz polymerisieren lässt. Bei dieser Reaktion wird zunächst das Formaldehyd durch Zusatz starker Säure protoniert. Dieses Molekül führt nun die Reaktion am Phenol durch, wobei Wasser als Kondensationsprodukt anfällt.
Weitere Phenol- und aktivierte Formaldehydmoleküle lagern sich an und bilden so das dicht vernetzte Polymernetzwerk. Der so entstandene Stoff ist als Bakelit bekannt. Oke, ya. Tadi Anda melihat kalau secara di dalam molekulnya terjadinya apa? Terjadinya itu adalah kayak orang membuat bangunan kayak yang tinggi banget lah, yang mencakar langit seperti itu di dalam situasi mereka ya. Itu dan satu sama lain terhubung dan sangat kuat ya. Nah, mari kita lihat kalau secara grafiknya itu seperti apa karena Anda sudah tahu tentang masalah gel time gitu loh ya dan viskositas. Kejadiannya akan tetap sama ya. Kalau kita plot itu adalah T-gel ya, viskositas terhadap T-gel, maka pertama kali pasti dia akan turun dulu, kemudian dia naik, dan kemudian ada perubahan yang sangat signifikan di T-gel di sini, di mana viskositasnya itu meningkat dengan sangat drastis, dan secara visual pun Anda bisa melihat itu nanti bentuknya akan berbeda. Ya, nah di sini ya, kalau untuk ini tuh critical point di sini menjadi perhatian di dalam fenol. Anda tahu bahwa di kita bilangnya lutut ya nih apa ya kurve di sini tuh tajam banget ya. Nah, di titik ini akan menjadi suatu titik yang sangat krusial di dalam phenolic resin karena apa? Ada jenis fenolik yang mana di titik ini dia diberhentikan, kemudian dibungkus, kira-kira gitulah ya. Nah, jadi sedikit di bawah T-gel yang mana nanti perubahannya sangat drastis, dan ini tuh mendadak berubahnya ya, hitungan detik tak langsung ya. Nah biasanya kalau luring itu saya memperlihatkan Anda nyoba sendiri tuh, Anda aduk sendiri terus tiba-tiba langsung keras banget gitu loh ya. Kok magic ya? Apakah ada yang menahan tangan saya secara spiritual? Tidak ya. Tapi kalau secara dalamnya itu ya itu tadi dia udah mulai crosslink dan serentak dan sehingga nanti viskositasnya tinggi sekali. Nah, untuk fenolik ada yang sengaja di sini ditahan. Nanti tinggal digunakan sama user sehingga tinggal yang di titik ini. Ada yang seperti itu. Jadi memang ada resin yang siap digunakan sedikit di sini sebelum gel point ya. Nah, nanti berdasarkan titik ini lah maka fenolik itu terbagi dua. Ini yang saya sebut-sebut sebelumnya yang suka ada kesalahan ya. Yang mana orang kadang-kadang nggak tahu ada dua jenis di dalam fenolik. Ada yang namanya risoles, bukan risoles ya, belum makan pagi mungkin kebanyakan risoles yang isinya ada kentang gitu loh ya. Tapi ini bukan risoles tapi resoles atau one stage resins. Kemudian ada novolac atau two stage resin. Ya. Apa ini? Ini adalah resin yang Anda gunakan di mana disinilah nanti Anda tidak perlu menambahkan curing agent, tetapi di sini Anda harus menambahkan karena di sini sudah ada, tinggal siap pakai aja. Yang mana ini tuh di freeze ya dalam tanda kutip di titik ini. User tinggal panasin dikit aja, serap langsung dia berubah siap pakai. Tidak perlu menambahkan apa-apa. Tapi di Novolac, ketika Anda menggunakan, Anda harus nambahin apa-apa, nambahin curing. Karena apa? Di Resoles di dalamnya sudah tercakup curing agent-nya. Di Novolac tidak, Anda harus menambahkan. Nah, ini kasus yang kereta api saya sampaikan dulu. Makanya saya nanya, Novolac atau Resoles? Novolac, yakin Bu Novolac? Ini ada buktinya bla bla bla. Oke, kalau gitu kenapa lu nggak nambahin hexaketylaminnya kan gitu? Ya, kenapa nggak tambah curing agent ya, kecuali kalau lo pakai Resoles iya, nggak perlu ditambahin apa-apa, tinggal panasin dan selesai. Dan biasanya Resoles itu berbentuk biasanya untuk adesif ya, untuk lem dan segala macam. Kalau untuk kebutuhan komposit biasanya pakai Novolac.
maka harus ditambahkan. Nah, yang begini yang sebenarnya kita harus paham ketika kita menggunakan termoset supaya nggak rugi, nggak gagal paham, terus nyalahin, wah pakai termoset mah heseh ya. Anda yang heseh kalau Anda nggak belajar ya. Tapi kalau Anda sudah tahu, enggak sih, udah santai aja, biasa aja ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Resoles dan Novolak, maka ada perbedaannya. Ini saya kasih dulu perbedaannya, nanti baru saya masuk ke detail ya. Nah, Resoles kurang S nih ya. Diproduksi dengan, tadi kan Anda tahu bahwa fenolik, fenol dan formaldehid. Nah, untuk Resoles ini ya dia diproduksi dengan formaldehid yang berlebih, katalisnya basah. Tapi untuk Novolak, fenolnya yang berlebih. Katalisnya asam atau katalis garam logam. Loh, emang hasilnya beda, Bu? Beda. Makanya nanti di dalam Resoles ini akan ada sisa curing agent yang mana berarti di dalamnya itu sudah ada curing agent gitu loh. Anda nggak perlu nambahin. Beda dengan Novolak. Ketika fenolnya berlebih, karena di sini kan aldehidnya nanti berubah menjadi curing agentnya. Untuk Novolak tidak. Fenolnya yang berlebih. Katalisnya asam dan dia belum punya di sana curing agent sehingga harus ditambahkan. Itu bedanya sebenarnya. Makanya saya ajarkan di sini adalah secara kimianya itu seperti apa karena pangkalnya dari sini sebenarnya. Ya, pangkal polimer dari mana? Dari polimerisasi. Kita orang material nggak terlalu sampai detailnya banget tuh enggak kimia enggak, tapi Anda harus paham aja secara general bahwa prosesnya seperti ini gitu ya. Not get into detail gitu ya, detailnya ya orang kimia, tapi kalau Anda mau belajar juga nggak apa-apa, terserah ya, gitu. Nah, kemudian resol itu biasanya sebagian besar disuplai dalam bentuk larutan ya, dengan menggunakan air atau alkohol sebagai pelarut. Tetapi Novolak itu dalam bentuk padat, makanya saya bilang tadi. Kalau orang bilang resin fenolik, Anda terimanya oh cair, ya udah Anda harus di kepala, oh ini Resoles nih. Saya nggak perlu nambahin curing agent. Tapi begitu Anda terimanya dalam bentuk padat, ini apa fenolik resin padat? Ya udah itu Novolak. Gitu. Ya, jangan ketukar-tukar. Nah, di sini poin yang paling penting sebenarnya. Ya, tanpa menambahkan curing agent, itu Anda bisa langsung memproses menggunakan karena apa? Di dalamnya sudah ada. Dari mana? Dari formaldehid yang berlebih itu sebenarnya. Itu pangkalnya. Karena dia diciptakan memang formaldehidnya berlebih dengan perbandingan yang berlebih, tapi Novolak dengan fenol yang berlebih. Tetapi ya untuk Novolak ya curing itu akan terjadi kalau ditambahkan curing agent. Nah, makanya dalam kasus yang rem kereta api yang saya ceritakan pekan yang lalu, itu nggak ditambahin gitu loh. Ya nggak curing-curing, jadi dodol forever aja ya bentuknya tuh ya menyet-menyet gitu aja, nggak akan curing. Karena apa? Udah nggak ditambahin gitu. Mau Anda panasin segimana, Anda tekan gimana, Anda kasih filler ini itu tidak berpengaruh sama sekali karena yang signifikan poin untuk terjadinya reaksi itu adalah curing agent-nya. Kalau nggak ada terus gimana kan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk Resoles salah satu mungkin bukan kelemahan bawaannya dia di dalamnya itu ada curing agent. Anda tahu kalau sudah ada curing agent artinya apa? Dia bisa nyuring juga. Artinya walaupun Anda tahan ya reaksi itu, tapi dengan berjalannya waktu aging itu akan terjadi. Aging itu di sini apa? Di situ sebenarnya adalah terkait dengan crossing. Makanya shelf life atau durability atau penggunaan penyimpanan itu kurang dari 1 tahun. Ya, contohnya misalnya kayak lem-lem yang kalau Anda buka gitu loh ya, apa namanya, kayak lem Korea lah, let's say lem Korea itu kan dia nggak perlu dicampur kan, tapi ada lem super glue yang harus dicampur ya, 1:berapa itu termoset yang biasa. Tapi kalau yang bawaannya seperti ini di dalamnya curing agent, Anda diemin habis itu keras. Makanya kemasannya tiup kecil-kecil ya supaya hemat. Kalau sekali gede ruginya gitu loh ya. Terus sekali buka nggak bisa dipakai karena itu dia akan curing kan apa di dalamnya ada curing agent gitu aja ya. Nah, kalau untuk yang Novolak karena memang nanti kita meng-crosslinknya nanti baru kita tambah ya, maka dia mempunyai shelf life yang lama, artinya waktu simpan yang lebih lama karena memang curing agent-nya kita campur ke sono. Ya. Nah, kalau untuk modifikasi Resol relatif lebih sulit ya karena ada masalah gelling tadi. Dia tuh diambil gitu loh ya, dibungkus gitu ya. Dibungkus ketika dia di curve yang tajam tadi ya. Di titik itu dia diambil. Udah hampir tapi belum gitu ya. Makanya untuk modifikasi agak susah karena selangkah lagi dalam waktu yang cepat dia akan tercrosslink. Artinya apa? Struktur sebenarnya berubah. Ya. Nah, tetapi kalau buat Novolak karena dia belum dicampur di dalamnya tidak ada terdapat curing agent, maka akan lebih mudah untuk modifikasi. Makanya dipakai di komposit dan segala macam karena ruang untuk modifikasi itu lebih tinggi. Ya, oke, clear sampai sini. Ya, kita kuliah sampai jam berapa sih? Jam 10 ya.
Nah, kemudian kita akan masuk ke yang pertama. Ya, bentar dulu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Anda kebayang nggak sih ini fenolik terbagi dua seperti ini? Kebayang atau belum kebayang atau setengah kebayang? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, nggak ada, saya akan lanjutkan. Ada yang nanya? Izin bertanya, Bu. Oh, silakan. Ya, Melvin 002. Berarti curing agent itu tuh bukan katalis ya, Bu, karena dia bereaksi dan menentukan jadi dia kok konsentrasinya terpakai, jadi menentukan reaksi gitu. Kalau katalis kan tidak bereaksi, Bu. Ya, beda memang. Dia memang curing agent, jadi dia bereaksi di sana. Kalau katalis kan dia membantu reaksi ya, tapi kemudian dia akan ada nanti setelah itu ya. Maksudnya dia membantu reaksi, sama kayak comblang. Dia menghubungkan dua orang yang mungkin belum saling kenal, ketika terhubung dia keluar. Karena kalau dia masih di sana, dia jadi orang kedua itu. Nah, katalis itu seperti Mak Comblang. Dia hanya menghubungkan, setelah itu dia mundur, dia keluar dari sistem. Gitu. Nah, kalau crosslink enggak, memang dia ikut terikat di dalamnya. Gitu, Melvin. Oke, paham. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya akan lanjutkan. Kita masuk ke yang pertama adalah resoles. Ya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang reaksi, ya, saya tampilkan reaksi supaya Anda paham kenapa ada ini, kenapa ada itu, apa yang terjadi, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya masalahnya adalah di perbandingan ini. Nah, itu si mas yang ngulik-ngulik reaksi ini tuh emang sabar banget ya, gitu, sabar banget cobain fenol dan formalin aldehid itu ya, dibandingin 1:1, katalis ini 1:2 dan segala macam, sehingga akhirnya mereka menemukan material-material ini ya. Sebenarnya ini yang Anda lakukan selama tugas akhir nanti, atau dalam penelitian, atau di lab ya. Sebenarnya itu secara teratur Anda itu mengatur-ngatur perbandingan, nah, yang kita sebut dengan parameter. Nanti baru kita lihat sebenarnya mana yang signifikan. Nah, dari hasil mas-mas itu, si Leo Backlight itu ya, dia nyoba-nyobain dengan sangat sabar itu ya. Nah, dia menemukan bahwa ketika fenol dan formalin itu dibuat 1:1 atau lebih dengan katalis basa. Siapa katalis basa? Amonia, contohnya sodium karbonat atau sodium hidroksida pada temperatur 100 derajat dan selama 1 jam, maka dia akan mendapatkan jenis resin fenolik tipe resol. Ya. Nah, dan biasanya memang di sini kan dia nyobain 1:1 atau di sini kalau digunakan berlebih ya formaldehid ya. 1,1 hingga 1,5 formaldehid untuk 1 mol fenol. Artinya apa? Formaldehidnya berlebih. Untuk resol ini dia berlebihnya formaldehidnya. Untuk 1 mol fenol, formaldehid itu bisa dari 1,1 hingga 1,5 gitu. Ya. Dan kemudian ketika polimerisasi itu sedikit di bawah gel point atau di B stage itu didinginkan. Sengaja didinginkan. Ya, nah di sini sebenarnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu sebenarnya kita membuat intermediate resin phenolic resol, dibungkus di sini di kurva yang tadi ya, base stage itu di tahap yang mana polimerisasi sudah mulai terjadi, crosslink sudah mulai terjadi, tapi baru sedikit, maka dia masih lunak, dihentikan di situ, didinginkan, dibungkus. Ya, nah formaldehidnya tadi berlebih, formaldehid yang berlebih itu membuat dia mempunyai curing agent sendiri di dalamnya. Nah, tapi jika Anda ingin produknya padat, jadi bukan dalam bentuk liquid, ya, maka intermediate yang tadi dikeringkan, divakum selama 3-4 jam. Gitu. Di dalamnya ada curing agent nggak? Tetap ada. Tetap ada. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang sifat ya, maka resol formaldehid ini sebenarnya adalah dia water soluble metal ya. Jadi apa ya? Dia tuh ada gugus ini, nanti saya lihatin ya, metilol itu dia ada di sana, makanya sifatnya itu jadi berbeda. Ya, nah kemudian proses curing ini kalau misalnya kita mau meng-curing, karena kan tadi kan di B-stage ya, di mana di sudut yang hampir dia ngejel, tapi belum sepenuhnya ngejel. Ya, maka untuk menggunakannya ya dipanaskan lah untuk curing kan, karena tadi kan curing kan baru sedikit. Nah, maka dipanaskan di atas gel point-nya. Ya, di atas gel point-nya itu dipanaskan. Ya, dan kemudian resol ini dia mempunyai metilol dan hidroksil yang reaktif, sehingga memang
dengan adanya kehadiran, makanya dibilang itu adalah water soluble methylol biring termoplastik. Artinya apa? Dia membawa gugus ini sehingga dengan adanya gugus ini tanpa curing agent Anda tambahkan, Anda panaskan saja, dia akan cross-link. Itu maksudnya. Dan ini tidak terjadi di Novolog. Ya, karena tadi aldehidnya berlebih, dia membawa metylol biring, yang mana metylol biring ini ya dia memiliki metilol dan hidroksil yang sangat reaktif. Anda panaskan, mereka akan tercross-link dengan sendirinya tanpa menambahkan curing agent. Ya. Jadi Anda lihat bahwa yang namanya reaksi polimerisasi pasti akan menentukan struktur, menentukan sifat. Ini yang terjadi di dalam resol phenolic resin. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya reaksi jenis resinnya apa? Polikondensasi, karena dia menghasilkan air sebagai byproduct-nya. Nah, jadi bedanya nanti ya antara resol dan Novolog itu adalah di dalam resol itu yang berlebih aldehid. Aldehid yang berlebih itu akan menyebabkan adanya metylol biring. Metylol biring ini akan mengandung gugus metylol dan hidroksil yang reaktif. Begitu Anda panaskan, tanpa menambahkan curing agent, dia akan sangat bereaksi di sana dan terjadilah crosslink. Crosslink itu terjadi yang mana reaksinya adalah polikondensasi dan menghasilkan byproduct berupa air. Ya, itu. Nah, kalau misalnya saya lihat reaksinya begini. Ini fenol yang tadi saya bilang ada benzen, ada OH. Ada aldehid, ini akan sangat cepat. Dari sini ke sini itu cepat, ya. Maka dihasilkannya resol metylol biring. Jadi dia ada membawa di sini. Nah, kemudian ke phenolic resin yang resol tadi dia akan slow. Di sini cepat, di sini lambat, dan terjadilah dia seperti ini. Ya, jadi phenolic resin yang resol itu ini bentuknya. Dan ini terjadinya tuh panjang, memang polikondensasi dan kemudian ini tuh apa ya namanya teh? 3 dimensi ya, 3 dimensi. Nah, di sini tadi seperti disampaikan bahwa shelf life-nya itu memang kurang dari 1 tahun karena dia membawa gugus ini nih ya, metylol itu ya, biring itu, dia sangat reaktif. Jadi ya apa ya? Di sini itu ya biasanya di-keep banget ya kalau di kemasannya dan memang dia itu sebagai one step phenolic ya karena memang tidak memerlukan curing agent, hanya dipanaskan, tidak perlu curing agent, panasin aja nanti dia terjadi crosslink di sana, kemudian dia udah mengeras dengan sendirinya, dan biasanya untuk resoling ini memang dia casting resin, bonding resin, atau resin for laminating paper and wood ya biasanya itu menggunakan resol seperti ini. Jadi nanti Anda tinggal apply aja, Anda panaskan, that's all, selesai. Dan sangat kuat, daya rekatnya akan sangat kuat untuk resol phenolic ini. Ya, tapi memang benar tidak perlu ditambahkan curing agent. Di dalamnya sudah ada karena dia dari sini dia ada bawa gugus metil dan hidroksil yang sangat reaktif, panasin aja cukup. Oke. Nah, di sini saya akan putarkan videonya untuk sintesis resol phenolic resin ya. Preparation of a phenol formaldehyde resin. Attention, formaldehyde is carcinogenic on long-term exposure, can cause allergies and severe irritation of the skin, eyes, and mucous membranes. Resorcinol is toxic if swallowed, can cause severe irritation of the skin and eyes, and is very toxic to aquatic life. Sodium hydroxide solution is corrosive. I don't take any responsibility for damage done to persons or property caused by the recreation of this experiment. Test tube is filled with about 2 centimeters of resorcinol. Then distilled water is added until the resorcinol is slightly covered. After that, 2 milliliters of formaldehyde solution with a concentration of 25 to 30% are added. The mixture is carefully heated with a Bunsen burner until the resorcinol has dissolved. When the mixture has reached 50 degrees C or less, a long thin wooden stick is placed in the test tube. Now 4 drops of a 10% sodium hydroxide solution are added and the solution is well mixed with the stick. At this point, the reaction can already begin. When this doesn't happen, it is heated again with a Bunsen burner while stirring until the solution boils without additional heat. From this point on, it is only stirred strongly. Great care has to be taken with this reaction because it can easily become too vigorous. In some cases, it can then be cooled with an ice bath. In the worst case, the mixture shoots out of the test tube. After a while, the formation of bubbles and the viscosity increase.
The stick should touch the bottom of the tube when the mixture solidifies. When it's solid enough, it can be pulled carefully out of the test tube with a wooden stick. This was the case after about 30 seconds. The test tube can then be reused for other experiments. This is one of many different phenol formaldehyde resins, which is called resol. At the beginning, it has a rubber-like consistency. After about a day, the mass has become darker and brittle. In addition to that, the volume has decreased. Phenol formaldehyde resins were produced in high amounts at the beginning of the 20th century. Here, phenol and hydrochloric acid were used instead of resorcinol and sodium hydroxide solution to make Bakelite. This was one of the first polymers which has been used for many different purposes until the 60s. Even today, sockets and light switches made of Bakelite can still be bought. The resorcinol, which is called the monomer in this reaction, reacts with the formaldehyde to form dimers. The dimers then react to form long chains, which are called polymers, which causes the mixture to become solid and rubber-like. This is also called polymerization. After that, crosslinks are formed very slowly, which causes the material to become solid and brittle. This was the preparation of a phenol formaldehyde resin. I hope you enjoyed. Please rate and comment. Oke. Anda udah lihat ya, itu reaksinya kira-kira Preparation of seperti a itu. phenol formaldehyde resin. Attention. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini saya masuk langsung aja ke Novolak ya. Jadi tadi jenis yang pertama itu adalah resol, kemudian jenis yang kedua itu adalah Novolak. Nah, Novolak ini biasanya lebih digunakan lebih lebar, lebih luas ya untuk aplikasinya. Karena memang dia lebih bisa dimodifikasi dan shelf-life-nya lebih panjang, dan Anda mencampurkan curing agent itu adalah nanti gitu, bukan terintegrasi di dalam tubuhnya ya. Kita lihat bahwa memang kenapa dengan itulah ajaibnya ya menurut saya ya, ilmu ini tuh kayak ilmu magic menurut saya, dan sangat teliti ya, sangat teliti. Begitu perbandingan berbeda, hasilnya berbeda. Ya, itu yang orang material juga harus paham menurut saya, bahwa kalau kita bermain-main dengan parameter pada saat kita membuat material, maka kita harus tahu bahwa perbandingan komposisi itu akan menentukan struktur, akan menentukan sifat. Termasuk di dalam resin ini, termasuk di dalam material ini. Begitu fenolnya berlebih, ya, yang terjadi adalah resol. Begitu aldehidnya berlebih, maka terjadi adalah resol. Begitu fenolnya berlebih, maka terjadi Novolak, dan itu sangat berbeda satu sama lain. Ya. Nah, di sini bahkan katalisnya berbeda, dia juga berbeda. Di sini menggunakan katalis asam. Kalau buat resol tadi katalisnya basa. Ya, asam bisa apa? Asam oksalat, bisa asam sulfat, klorida, asam format, atau aromatik sulfuric acid, itu bisa semua ya. Nah, tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah asam oksalat dan asam sulfat. Kalau nanya kenapa ya Bu? Ya biasanya kalau sudah di level industri pasti lebih mudah, lebih murah, lebih segala macam biasanya gitu. Ya. Dan kemudian memang gel point itu sengaja ditunda, biasanya pakai phenol formaldehid ya. Dan kemudian phenol formaldehidnya itu adalah 1:0,8. Ya, jadi yang berlebih itu apa? Yang berlebih itu fenol. Yang berlebih itu fenolnya. Kalau yang tadi, yang resol yang berlebih itu adalah aldehidnya. Ya, 1:0,8. Kalau tadi kan lebih ekstrim ya, 1:1,1 sampai 1,5. Nah, Anda lihat bahwa ternyata kalau kita bandinginnya beda-beda, ternyata hasilnya beda. Iya, sama kalau misalnya mungkin kayak Anda bikin cake gitu ya. Kalau telurnya lebih banyak atau menteganya lebih banyak atau tepungnya lebih banyak, dengan perbandingannya lebih tinggi, maka hasilnya beda, rasanya beda. Nah, kira-kira gitulah. Ya, jadi makanan kita pun itu sebenarnya ada reaksi kimia material juga itu. Ya, nah di sini polimerisasi itu biasanya dilakukan dengan memanaskan dengan reflux ya. Apa itu reflux? Nantilah Anda main di lab, Anda akan tahu nih reflux apa. Ya, 4 jam, kemudian sekitar suhu 160.
Pertama kali adalah intermediate yang dihasilkan. Intermediate itu apa yang tadi itu yang tengah-tengah. Ya nanti saya lihatin reaksinya. Kemudian didinginkan dan kemudian baru ya dihancurin, kemudian di blend sama heksa. Ini curing agentnya sebenarnya nanti ya. Kalau misalnya nanti kalau Anda mau pakai curing agent sudah sampai sini, ini ditambahin, kemudian baru dicetak, kemudian baru jadi. Ya, itu. Nah, di sini itu heksa ini yang sebenarnya sebagai hardener. Nah, kalau ini yang tidak ditambah yang nggak jadi-jadi gitu loh ya. Ini kasus yang suka ada ya. Makanya di sini Novolak itu dia disebut sebagai two step resin. Ya. Kalau tadi one step kalau untuk resol, tetapi kalau buat Novolak itu adalah two step resin. Karena apa? Begitu intermediate terus tadi jadi ya dititikin tadi tuh yang saya tunjuk itu ya, kemudian baru ditambah heksa. Siapa heksa? Heksa ini adalah curing agentnya sehingga terjadilah nanti dia cure. Nah, kasus yang saya sampaikan di pekan yang lalu, heksa ini yang tidak ditambahkan, ya nggak curing. Mereka bermain kayak parameternya ditambah filler, ditambah serat gelas, dipanasin, ditekan, di itu, diapain, dia nggak bisa karena spiritnya struktur yang mana? Struktur yang crosslink. Kalau crosslink kan agent yang nggak ada, ya nggak bisa. Ya gitu ya. Nah, makanya di sini itulah beda resol dan Novolak. Dari perbandingan antara fenolik dan aldehid, mereka menghasilkan intermediate nanti yang berbeda. Yang satu nanti masih butuh curing agent, yang satunya tidak, harus ditambahkan. Ya, gitu. Nah, kemudian ini reaksi berikutnya ya. Kemudian ini biasanya nanti next step-nya, tapi yang penting itu adalah tadi. Dan biasanya memang Novolak itu mempunyai shelf life yang lebih tinggi lah dibandingkan resol. Nah, ini tadi reaksinya. Kalau yang di resol ini cepat, ini lambat, ini kebalik. Ini justru ini ke sini, ya. Ini yang namanya intermediate itu ini. Yang namanya intermediate itu ini. Menjelang ke final produk ada sesuatu yang terjadi dan ini disebut dengan intermediate dan kebalikan dari resol. Kalau resol dari sini ke si intermediate itu cepat kemudian ini lama, ini terbalik. Dari fenol ke Novolak non metilol. Nah, dia itu bukan metilol biring. Jadi dia nggak punya di intermediate bedanya apa? Dia nggak biring metilol. Ya, sehingga harus ditambahkan curing agent supaya dia reaktif. Dari sini sangat cepat dan terjadilah di sini phenolic resin. Ya, dan di sini disebut two steps phenolic resin. Ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, resol itu biasanya pakai katalis basah, tetapi kalau Novolak itu asam. Dia ada B-staging itu ya, dia prepolymerisasi. Kemudian ada dia methyl bearing, di sini non methyl bearing, kemudian juga shelf life-nya lebih cepat, di sini shelf life-nya lebih tinggi. Dan kemudian dia menghasilkan air ketika curing, tetapi kalau untuk Novolak ini menghasilkan amonia. Kemudian kalau untuk aplikasi dia tipikalnya itu casting ya, casting and bonding. Bonding itu artinya dia kayak perekat gitu ya. Tapi kalau untuk ini moldingnya itu artinya apa? Yang lebih bulky. Kalau Anda dilihat produk yang lebih bulky itu apa ya? Padat, lebih tebal lah gitu loh ya. Nah, maka menggunakan Novolak dan biasanya ini kita terima dalam bentuk liquid. Walaupun nggak ada bentuk padat, ada sih, tapi jarang, biasanya liquid dan ini bentuknya solid. Dan kemudian kalau secara kestabilan dimensi biasanya memang lebih stabil dibandingkan sama risoles. Ya. Nah, di sini saya akan ini tuh sama ya. Kita lihat ya. Di sini ada sintetis Novolak. Oh, kalau tadi resol sekarang Novolak ya. Tadi Anda lihat gimana cara ngebuat resol dan sekarang saya akan memperlihatkan video gimana sih sebenarnya cara orang membuat Novolak. Preparation of a phenol formaldehyde resin. Attention, formaldehyde is carcinogenic on. Ini dia. The bakelite, Bentar ya. like the rest to Tadi plastics. sampai mana ya? Saya lupa. Tadi itu This was one of the third on. Attention, formaldehyde. Attention. Nah. After that, 2 minutes. Mati ya? Milliliters of formaldehyde solution with a concentration of 25 to 30% are added. The mixture is carefully heated with a Bunsen burner until the resorcinol has dissolved. When the mixture has reached 50 degrees C or less, a long thin wooden stick is placed in the test tube. Now 4 drops of a 10% sodium hydroxide solution are added and the solution is well mixed with the stick. At this point, the reaction can already begin. When this doesn't happen, it is heated again with a Bunsen burner while stirring until the solution boils without additional heat.
From this point on, it is only stirred strongly. Great care has to be taken with this reaction because it can easily become too vigorous. In some cases, it can then be cooled with an ice bath. In the worst case, the mixture shoots out of the test tube. After a while, the formation of bubbles and the viscosity increase. The stick should touch the bottom of the tube when the mixture solidifies. When it's solid enough, it can be pulled carefully out of the test tube with a wooden stick. This was the case after about 30 seconds. The test tube can then be reused for other experiments. This is one of many different phenol formaldehyde resins, which is called Reso. At the beginning, it has a rubber-like consistency. After about a day, the mass has become darker and brittle. In addition to that, the volume has decreased. Phenol formaldehyde resins were produced in high amounts at the beginning of the 20th century. Here, phenol and hydrochloric acid were used instead of resorcinol and sodium hydroxide solution to make Bakelite. This was one of the first polymers which has been used for many different purposes until the 60s. Even today, sockets and light switches made of Bakelite can still be bought. The resorcinol, which is called the monomer in this reaction, reacts with the formaldehyde to form dimers. The dimers then react to form long chains, which are called polymers, which causes the mixture to become solid and rubber-like. This is also called polymerization. After that, crosslinks are formed very slowly, which causes the material to become solid and brittle. This was the preparation of a phenol formaldehyde resin. I hope you enjoyed. Please rate and comment. Putus ya. Polak ya. Terus kayaknya ini videonya. Ini polak ini. That makes it release a Sorry, ini kayaknya ada gangguan sama videonya ya. Nanti saya posting aja lagi di apa namanya? Di Edunext atau nanti di Teams. Anda bisa lihat lagi ya yang pembuatan Resol sama Novolak. Sekarang saya masuk ke aplikasi dulu. Ya, aplikasi itu banyak banget ya. Jadi misalnya sebagai wood adhesive. Jadi apa namanya? Perekat gitu ya, untuk kalau Anda suka furniture segala macam itu nanti di industri itu biasanya pakai perekatnya, itu biasanya pakai fenoliknya Resol, kemudian juga molding compound, laminate, electrical laminate, casting and fiber composite ya, segala macam otomotif ya, bahkan di aircraft juga, electrical and lighting industri itu pasti dipakai untuk yang fenolik. Jadi sampai hari ini walaupun dia resin paling tua karena dia pertama kali ditemukan, tetap aja Resol dan Novolak ini menjadi resin yang sampai hari ini masih dimanfaatkan ya. Nah, kalau kita bicara tentang phenolic resin yang ada di plywood ya, biasanya untuk apa ya? Ya paling gampang tuh kayak furnitur, peralatan dapur, kitchen set yang seperti itu ya. Nah, nanti untuk merekatkannya apakah itu untuk yang particle boardnya, fiber boardnya, wafer boardnya, atau stand board ya. Jadi Anda tahu ya kalau misalnya kayak particle board itu kayak dulu itu lagi booming itu kalau saya kecil itu adalah dulu kan memang kalau kita bikin meja itu pohonnya ditebang ya, apalagi kayak pohon jati itu tumbuhnya 25 tahun gitu.
sekali ditebang gitu, dibikin meja gitu tuh kayak, aduh sayang. Nah makanya untuk menghindari penebangan pohon dan segala macam, akhirnya inovasi itu Anda kenal kayak Ligna, ya merek Ligna Furniture seperti itu tuh mereka pakai particle board. Nah untuk ngelemnya gitu sehingga dia bentuknya kayak kayu dalam tanda kutip, maka itu biasanya digunakan phenolic resin. Ya. Nah di sini dia memang sebagai bonding material untuk particle board itu. Ya, jadi di dalamnya kalau Anda bongkar, itu sebenarnya kan tuh kayak butiran ya sebenarnya, bukan butiran, partikel ya, particle board gitu loh ya. Yang mana supaya dia menyatu digunakanlah perekat dan perekatnya itu adalah dari phenolic resin. Ini kalau kita bermain di industri plywood ya. Dan kemudian flammability-nya tuh bagus ya sebenarnya ya untuk phenolic ini. Makanya dia itu memang kalau untuk ceiling, untuk walls dan untuk lantai, untuk interior dari pesawat udara, kemudian kereta api, atau public transportation panels gitu ya. Nah biasanya itu juga dipakai ini, bukan epoxy yang dipakai ya. Jadi memang ada standar di dalam dunia public transportation, di mana di situ kan orang kan ngangkut orang banyak dan kemudian juga keamanan tuh pasti sangat ditentukan, dan untuk transportasi publik atau misalnya untuk selling di ruang terbuka segala macam, biasanya itu phenolic salah satu yang direkomendasikan karena flammability-nya. Jadi memang ada standar yang harus dipenuhi ya untuk public transportation, dan biasanya untuk bonding itu biasanya phenolic ini digunakan salah satu pilihan yang bagus. Ya, kemudian juga bahkan untuk kalau dia sebagai composite itu ya untuk roket, nanti kalau Anda belajar tentang roket bahwa ini ada nose cone-nya, ada bagian apa namanya bodinya, kemudian di dalamnya ada propelan. Apa itu propelan? Propelan itu adalah bahan bakar roketnya. Kemudian di belakang itu ada fling sama ada nozzle. Nah, biasanya di exit nozzle ini dipakai phenolic ya. Jadi exit nozzle ini nanti digunakan itu biasanya pakai phenolic ya. Kalau nanti Anda bermain tentang roket ya. Kebetulan kita juga lagi ada riset tentang material roket ya, makanya saya juga tahu juga ini tentang ini. Tapi kita sekarang bermainnya di sini sama bermain di liner di sini antara ini dan ini ya. Dan kalau untuk yang exit nozzle ini biasanya adalah pakai phenolic. Ini biasanya phenolic ya. Saya punya nih contoh sampelnya untuk yang di sini saya punya. Memang phenolic di situ. Dan kemudian juga phenolic itu sebagai aplikasi digunakan sebagai isolasi, material insulasi. Karena apa ya? Karena low thermal conductivity itu aja, so simple banget ya. Karena konduktivitas termalnya rendah ya makanya digunakan sebagai insulasi. Kalau tinggi ya atuh kagak lah gitu loh ya. Jadi dipegang kayak panas gitu. Makanya di sini karena dia mempunyai konduktivitas termalnya rendah gitu loh ya. Nah, makanya dia juga sebagai insulasi panas yang baik. Dia mempunyai thermal conductivity itu di range 3 sampai 15 kali 10 bahkan minus 4 ya. Dan kemudian juga dia juga kayak berkompetisi lah ya dengan beberapa insulasi thermal yang lain yang sangat terkenal. Itu biasanya itu adalah poliuretan dan polistiren. Nah, phenolic itu kadang-kadang masuk juga ke sini. Mereka berkompetisi karena apa? Tadi mereka mempunyai low thermal conductivitas, ya. Itu, dan kemudian juga selain yang tadi gitu loh ya. Kenapa dia selain konduktivitas thermal tentu dia mempunyai sifat yang lain ya. Misal flame resistance, low smoke generation. Apa low smoke generation? Ketika dia terbakar pun dia menghasilkan asap yang rendah, karena asap ini membuat orang mati kadang, menghirup asap yang beracun dan segala macam ya. Biasanya orang cederanya tuh dengan banyak hal, dan smoke ini salah satu yang kadang-kadang membuat orang pingsan, orang mati ya, karena terhalang dia menghirup oksigen. Nah, untuk phenolic dia termasuk yang ketika dia terbakar, let's say something like that ya, maka dia akan menghasilkan low smoke. Jadi asap yang rendah. Kemudian juga ketahanan temperatur yang tinggi udah pasti, thermal conductivity yang rendah, iya. Ini makanya dia sangat disenangi untuk material insulasi. Ya. Dan kemudian kalau untuk insulasi biasanya dia bisa tahan sampai 120. Kalau untuk glass wall dan rock wall itu memang di 260 sampai 385, tetapi masalahnya untuk yang ini kadang-kadang masalahnya itu adalah di kesehatan. Ya, gitu. Nah, kemudian dia juga aplikasi itu bisa sebagai housing. Anda lihat ya, pasti Anda familiar banget lah ya melihat benda-benda seperti ini, dan jangan lupa ini tuh sebenarnya adalah phenolic. Ya, di sini adalah thermostat housing untuk automotive engine, ya, ini dari phenolic. Kemudian juga ada water pump untuk automatic engine juga, ini juga dari phenolic resin. Atau kalau Anda ingat bahkan telepon zaman dulu gitu loh juga dari phenolic resin gitu loh ya. Jadi memang
ini material agak-agak lucu-lucu bagus gitu loh ya. Ini juga masih ada water pump ya. Dan kemudian juga macam-macam ya aplikasinya ya. Dan kemudian juga di sini ada laminated chip ya. Ini seperti ini. Dan kemudian saya akan memutarkan satu video yang menunjukkan betapa perkasanya gitu loh ya tentang resin ini. Ini saya akan putarkan video tentang Foreman Locker. Oke, itu tadi aplikasi dari phenolic resin, dan untuk phenolic resin sampai di sini. Untuk kuliahnya silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Ya, Melvin, ingin bertanya, Bu, kalau untuk dalam aplikasinya, berarti resol sama Novolac itu tidak dibedakan terlalu jauh ya? Digolongkan sebagai phenolic resin? Biasanya seperti tadi ya, kalau untuk bonding, casting, segala macam itu biasanya adalah pakai phenolic. Tapi kalau untuk yang molding itu apa? Molding itu adalah produk-produk yang tercetak. Contohnya seperti gini gitu loh ya, ini kan bulky nih ya. Itu biasanya lebih disukai adalah Novolac. Gitu. Tapi tadi pertanyaannya apa? Apa yang nggak dibedain, Marvin? Jadi kalau lagi dalam proses aplikasinya itu resol dan Novolac itu tidak ada bedanya ya, digolongkan sebagai phenolic resin. Benar. Tapi nanti mereka bilang, oh ini Novolac gitu. Jadi orang nggak bilangnya gini, oh ini phenolic Novolac, nggak. Biasanya ya, kalau realnya orang bilang, oh ini Novolac ya. Dan orang sudah tahu lah, Novolac itu kan phenol gitu. Oh ini resol ya gitu. Biasanya gitu sih. Biasanya ya, orang yang lebih populer tuh dengar nama Novolac. Kalau industri komposit, karena apa ya, memang suka dipakai buat komposit gitu. Tetapi mereka tergantung orang sih, kadang mereka bilang phenolic gitu, tapi kadang-kadang mereka langsung tembak, oh ini Novolac gitu. Oh, oke, baik. Kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Masih ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya deh, Bu. Silakan, Pasha. Ya, Pasha, Bu. Mengenai tadi kan Ibu sempat mention kalau resoles itu juga ada disediakan dalam bentuk padat juga, Bu ya, walaupun jarang gitu, Bu ya. Nah, saya penasaran kalau misalnya disediakan dalam bentuk padat itu masih butuh buat proses curingnya lagi atau enggak ya, Bu? Soalnya kan kalau misalnya dia liquid ini ada formaldehyde yang ntar jadi curing agentnya kan, berarti perlu pemanasan buat jadi padat. Nah, kalau misalnya udah disediakan dalam bentuk padat, apakah ya udah
kayak gitu aja atau perlu proses lanjutan gitu, Bu? Ya, jadi dari cairan ke padat itu kan sebenarnya kita bisa macam-macam ya, bisa dengan temperatur kan kita turunin kan, itu ada perubahan fasa sebenarnya. Kalau kita ingat-ingat lagi dasarnya, apa sih yang merubah dari liquid ke padat? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bisa kita merubah tekanan, kita bisa merubah temperatur, dua hal itu kan, atau kita merubah dari solid ke liquid, maka naikkan temperaturnya. Nah ini sama, dari liquid kita mau bikin dia padat. Diapain gitu loh ya, kalau nggak kita bermain tekanan, kita bermain temperatur, makanya tadi kan temperaturnya diturunkan sehingga nanti dia berubah fasanya menjadi padat. Nah ketika dia dipadatkan biasanya untuk special purpose aja seperti itu ya, kalau ditanya Bu apakah nanti akan tetap ada reaksi Curing, tetap dong, karena yang berubah hanya fasanya saja. Tapi karakter di dalamnya tetap masih resol. Yang mana ketika Anda harus cross-linknya, Anda harus curing. Curingnya pakai apa? Dia adalah temperatur activated, makanya dipanaskan. Nanti kalau dipanaskan, ini permainan temperatur kan? Berarti berubah nggak jadi liquid? Iya. Dan situlah nanti dia curing, karena curingnya itu di atas 100 ya, kalau berfenolik rata-rata 160, 140, atau 120 itu paling rendah ya, itu 140 biasanya, maka dia akan curing. Jadi kalau ditanya apakah perlu proses curing? Perlu. Karena nanti karakter padatnya before curing and after curing itu beda sebenarnya. Karena padat di sini sebenarnya adalah dia hanya merubah dibekukan gitu Bu ya? Ya, dibekukan. Fasanya, perubahan fasa saja. Tapi kan karakter tidak berubah di dalam. Tapi padat yang setting, itu karakter di dalam berubah. Cross-linknya terjadi. Karena apa? Dipanaskan. Gitu. Karena dipadatkan di sini, temperaturnya diturunkan justru. Karena kan dia berubah dari fasa liquid ke fasa solid. Gitu, Pasya. Nah, padat ketika curing itu berbeda terminologi. Padat ketika curing karena dia sengaja di curing itu karena ada crosslink di dalamnya. Ingat, kita bermain struktur. Kita melihat itu adalah struktur. Gitu. Kebayang nggak, Pasya? Oke, baik Bu. Kebayang Bu. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Davin, ada pertanyaan? Nggak ada? Davinnya bahkan tidak menyahut. Enggak, Bu. Saya masih mencerna sebenarnya, Bu. Oke, masih mencerna, nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, apa ini berlanjut? Ada pengumuman nggak dari asisten? Kalau nggak, mungkin apa saya lanjutkan ke epoksi aja gitu. Sebentar ya, saya cek slide dulu. Oke, kita masih ada waktu. Saya lanjut aja ke epoksi ya, biar cepat. Oke. Nah, kalau kita bicara resin kedua, ya, jadi saya akan mengajarkan itu adalah fenolik dan epoksi ini termasuk engineering ya, termasuk engineering termoset. Maka epoksi ini luar biasa sekali aplikasinya ya. Jadi dia bisa sebagai engineering adhesif gitu ya. Kemudian ini ya, jadi epoksi ini sering banget nih. Ini aku nggak endorse Avian ya, tapi ini lem epoksi ini terkenal sekali epoksi. Jadi kemudian juga untuk coating, untuk electrical laminate, untuk fiber composite for otomotif ya, kemudian juga untuk konstruksi laut ya atau aerospace, itu semua tuh epoksi itu kayak ya salah satu resin sejuta umat juga lah ya. Kemana-mana tuh ketemu epoksi pasti ada di industri. Maka hari ini saya akan mengajarkan juga tentang epoksi ya. Dan kalau kita bicara tentang epoksi, memang untuk coating ya hari ini kalau misalnya Anda bermain di industri oil and gas ya, kalau coba tanya ada sama mereka, untuk proteksi korosinya mereka pakai apa? Pasti bahan epoksi.
ya pasti epoksi. Itu yang keluar dari mulut mereka pertama kali, dan itu juga nanti yang akan Anda alami kalau Anda ke industri. Epoksi itu terkenal sekali ya sebagai coating ya, terutama untuk proteksi korosi. Ya emang dia luar biasa sekali di sini ya. Dan dia itu bisa coatingnya bisa untuk kapal, bisa untuk pipa, bisa untuk tank, bisa mobil, bisa untuk segala macam lah ya. Banyak banget ya untuk coating itu biasanya tuh pasti nama epoksi itu nggak akan tinggal lah gitu loh ya. Jadi mungkin kita bisa bilang juga coating sejuta umat ya kali ya. Cuman masalahnya gini, epoksi mana gitu loh, itu yang harus Anda tahu ketika Anda beli ini epoksinya yang mana ya buat aplikasinya segala macam gitu ya. Nah ini tuh contoh ya epoksi ya yang digunakan ini misalnya pada pipa, kemudian ini juga untuk gas ya. Ini juga untuk bahan kimia, jadi segala macam tuh biasanya coating epoksi ini akan selalu dipakai. Lihat aja tulisan ada epoksi ya. Dan kemudian juga yang pertama tuh biasanya aplikasi yang tembus itu epoksi itu adalah di coating ya, terkenal banget lah kalau coating itu pasti epoksi. Kemudian juga aplikasi dari epoksi ini biasanya untuk komposit ya, setelah polyester, karena polyester itu memang curingnya dia di temperatur kamar, makanya lebih kadang orang pakai ya resin butek. Tapi biasanya untuk komposit yang normal biasa tanpa butuh spek yang tinggi, biasanya orang pakai polyester, atau orang bilang kalau di industri itu resin butek. Saya dapat istilah resin butek itu dari teman di industri. Tapi kalau untuk yang aplikasinya lebih tinggi, orang pasti pakai epoksi ya, pasti pakai epoksi untuk komposit. Apakah itu pesawat tanpa awak, apakah untuk juga nanti pesawat dan segala macam ya. Nah, justru kalau untuk polyester sebagian besar gitu loh ya, nanti Anda akan bermain dengan polyester untuk praktikum Anda ya. Polyester itu memang, ingat, polyesternya adalah unsaturated. Ya, beda dengan polyester yang diceritakan sama Teh Maya yang kemarin, itu beda ya. Kalau untuk yang untuk komposit itu adalah unsaturated polyester. Biasanya memang kalau polyester yang ini unsaturated itu dipakai sebagian besar memang di komposit ya. Tapi kalau epoksi ini bukan hanya komposit saja, kayak tadi coating dan segala macam untuk isolasi thermal itu juga dipakai. Makanya epoksi ini dia kayak yang luar biasa sekali ya aplikasinya. Kita nggak hanya bicara komposit, walaupun sebagian besar komposit juga menggunakan epoksi ya. Itu kenapa memang kalau untuk epoksi itu dia thermostability-nya tuh cukup bagus, kemudian juga untuk adhesif juga excellent, untuk mechanical juga bagus ya. Dan kemudian untuk sifat-sifat inilah kemudian untuk high performance composite. Jadi kalau untuk yang general purpose composite itu biasanya orang pakai polyester. Polyester nanti Anda kenal kalau Anda berpraktikum, makanya praktikumnya yang benar. Ya, nanti asisten hari Jumat itu akan memberikan sosialisasi tentang praktikum polyester. Ya, make sure Anda tahu peraturan tentang polyesternya gitu loh ya. Dan polyester biasanya digunakan untuk komposit yang sifatnya general purpose aja. Tetapi kalau Anda bermain di high performance composite, maka epoksi adalah pilihannya. Karena apa? Sifatnya ini, dia masuk banget tuh spek ke performa yang bagus ya. Nah, dia dipakai di mana? Dia biasanya dipakai di aerospace, untuk peralatan olahraga, untuk medis ya, dia masuk ke sana. Ya. Nah, atau misalnya kalau misalnya Anda lihat di sini turbin angin ya, ini tuh pakai epoksi biasanya matriksnya, ini komposit nih ya. Dan kita juga sekarang sedang ada program pengabdian masyarakat MBKM ya, angkatan Anda ya, angkatan 18. Ini angkatan berapa sih? 19 ya. Ya, 18-19 lah. Ini kan kita juga sedang instalasi wind turbin di Desa Indragiri ya. Memang dari hasil penelitian kita dan dibandingkan dengan yang dari industri gitu loh ya. Dan itu biasanya matriksnya itu pakai epoksi. Ya, matriksnya itu pakai epoksi. Nanti Anda ngerti itu matriks itu apa ketika Anda belajar komposit ya. Dan wind turbine ini termasuk salah satu energi baru terbarukan yang memang digadang-gadang untuk Indonesia. Karena apa? Kita punya angin yang banyak. Uang negara kita tuh sangat terbuka kan. Negara kita itu negara maritim. Angin dari mana-mana. Pulau-pulau kecil kita kan banyak juga. Nah, angin ini yang harusnya dimanfaatkan menjadi listrik. Ya. Nah, kita memang punya matahari, tapi kadang-kadang efisiensi untuk solar cell itu masih ribet banget gitu loh ya. Konversinya tuh masih sedikit dibandingkan sama tenaga bayu, tenaga angin ya. Nah, makanya sekarang itu angin ini lagi dilirik sekali untuk menghasilkan listrik-listrik di daerah-daerah terpencil Indonesia yang mereka tidak seberuntung kita yang bisa dengan sangat borosnya menggunakan listrik sesuka hati ya. Dan kita masih punya saudara-saudara kita di tempat lain yang belum merasakan indahnya punya listrik.
Ya, nah makanya dengan adanya potensi Indonesia yang kaya dengan angin, ya, maka bisa menghasilkan listrik sendiri kalau kita tanam ini wind turbine ini, ya. Nanti dia dikonversi menjadi listrik, nah maka dari Sabang sampai Merauke itu bisa terang. Nah, untuk itulah butuh material yang mana salah satunya itu untuk matriks ya, untuk ngebuat ini, ya, bilah turbinnya itu biasanya pakai epoksi, ya. Jadi kita sebenarnya bisa berkontribusi dimanapun sebagai orang material karena ya selama butuh material ya orang material butuh di sana, dibutuhkan di sana, dan salah satu yang digunakan di sini itu adalah epoksi. Ya. Nah, kemudian tadi Anda sudah lihat untuk coating bisa, untuk komposit bisa, bahkan untuk komposit kayak tadi ya contohnya itu adalah bilah turbin angin. Kemudian untuk electrical juga bisa. Di mana ya laminate sheet ini kan 25% dari total epoksi itu justru untuk electrical circuit boards. Anda boleh percaya, boleh tidak. Mungkin Anda nggak tahu aja. Kalau Anda ngelihat barang ini, Anda berpikir kayaknya bukan epoksi, tapi ini epoksi. Bahkan 25%-nya dari total semua epoksi yang diproduksi untuk ini. Jadi Anda lihat ya bahwa epoksi ini bukan hanya untuk komposit saja, banyak banget ya. Benar-benar luar biasa epoksi. Makanya di sini saya ajarkan supaya Anda familiar with epoksi ya, dan Anda kenal ini tuh resin yang bagaimana sih sebenarnya. Gimana cara handle-nya. Ya, sehingga ketika Anda menggunakan Anda nggak frustasi ya, karena nanti Anda akan lihat bahwa epoksi ini luar biasa sekali berdasarkan struktur dia bisa dibedakan nanti untuk yang high impact buat ini, buat itu, buat apa gitu ya gitu. Nah di sini kalau dia sebagai electrical circuit boards maka di sini dia memang mempunyai inherent low conductivity dan kemudian high dielectric strength ya, kemudian juga dia juga mempunyai low tendency untuk menghasilkan gas ya ketika ada electrical discharge ya, dan memang apa ya, kenapa sih dia bisa emit gases atau segala macam itu memang karena berdasarkan dari story polimerisasinya ya, biasanya seperti itu kalau kita bermain dengan termoset ya, dan kemudian dia juga mempunyai thermal stability yang sangat bagus ya. Nah kalau kita bicara tentang epoksi, kalau misalnya bilang mas beli epoksi dong, jangan kaget kalau nanti Anda dikasih dua, pasti dua. Nggak kayak tadi Resol. Resol bisa jadi satu tabung aja, karena apa? Di dalamnya sudah include curing agent. Epoksi tidak. Begitu Anda beli epoksi, ya pasti dikasih dua. Jangan bingung, karena apa? Yang satu itu adalah hardener, yang satu itu adalah resinnya, epoksi resin. Artinya apa? Oligomernya ada di sini. Ya. Harus dicampur nggak? Harus. Kalau nggak, tidak terjadi reaksinya. Ya, jadi atau kadang-kadang gini, kalau ini kan sangat clear ya, Anda melihat ada tulisan. Ini bahasa Indonesia ya, lu lihat deh. Hardener untuk epoxy resin, ya, two component adhesive. Dia state banget ini gue jadi kayak endorse Subur Kimia Jaya ya. Di sini dia ada tulisan hardenernya, di sini adalah epoxy resin. Tapi kadang-kadang kalau Anda beli dia bilang ini epoxy A, ini epoxy B. Gitu doang dia bilang. Nanti perbandingannya segini-segini ya, Mas, gitu. Ya. Anda lihat, perhatikan di gambar ini. Yang bawah nih. Makanya nanti kalau Anda beli polyester untuk praktikum, Anda perhatikan. Nih. Rasio R per H. Artinya apa? Resin per hardener ini. 1:1. Ini terkelupas ya. Ini ada ya. Dia bilang type-nya adalah standar, rasionya R per H 1:1. Apa itu R per H? Resin per hardener. Artinya apa? Anda campur ini dengan campur ini itu 1:1. Ya. Baru jadi, kalau enggak ya enggak gitu. Sama kalau yang sudah pernah ngecat ya pakai termoset itu pasti juga ada perbandingan. Nah, harus dicampur kalau tidak terjadi sesuatu yang Anda harapkan ya. Nah, kalau kita bicara tentang struktur ya, maka epoksi itu ya ada nanti namanya epoksi group atau kadang-kadang orang bilang itu oxiren ring. Ya, di dalam strukturnya itu memang ada epoksi, grup epoksi, atau kadang-kadang namanya itu adalah oxiren ring, ya, oxiren ring. Kalau ringnya artinya apa? Artinya kan close loop ya, close tertutup, dia seperti itu, ya. Nah, kalau untuk yang paling beken banget atau yang paling sering tersedia atau yang tadi dibilang standar epoksi ya, itu biasanya itu adalah bisphenol A, DGEBA, bisphenol A. Anda sering banget lah nanti kalau dengar ini ya. Pakai apa? Epoksi apa? Bisphenol A, DGEBA, gitu loh ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan struktur penamaan ini. Ya.
Kemudian kalau kita rujuk lagi, epoksi terjadi karena apa? Karena ada reaksi dari epikloridin, ECD ya, epikloridin, atau kita bilang epikloridin aja dengan bisphenol A, atau bisphenol A ini BPA. Ya, nah jadi gimana propilen klorin ini ada aseton plus fenol ya. Disinilah epikloridin gimana cara bikinnya? Epikloridin bikinnya adalah propilen ditambah klorin ya Cl. Maka terjadilah epikloridin. Nah, bisphenol A gimana cara bikinnya? Biasanya aseton tambah fenol, lagi-lagi fenol ya. Fenol ini memang kalau buat termoset biasanya basisnya banget karena sangat reaktif sebenarnya. Nah, kemudian dari epikloridin terbuat dari propilen ditambah klorin. Bisphenol A terbuat dari aseton plus fenol. Nah, epikloridin ditambah bisphenol A inilah kalau digabungkan akan menjadi resin epoksi. Jadi kalau ditelaah sejarah-sejarahnya begini, epoksi resin itu nanti ada epikloridin ditambah bisphenol A jadilah ini. Tapi kalau ditanya bisphenol A bikinnya gimana? Ada fenol, ada aseton, epikloridin, klor. Ada klor berarti dari klorin dan propilen. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur. Nah, kalau kita bicara tentang struktur, ya maka ngelihatnya itu dari oksiren. Bahkan kalau Anda mengidentifikasi dengan FTIR, ya, yang dicari itu dari epoksi, ngebuktikan itu epoksi atau tidak, itu pakai oksiren group. Ya, itu di sekitar oksiren itu di 980 sekian, 983 cm-1 ya kalau di FTIR ya. Dan biasanya di sini tuh sangat penting karena apa? Di sinilah, hanya di sini crosslink itu terjadi, tidak akan pernah terjadi di tempat yang lain. Ya, makanya ini menjadi penting pusat perhatian dalam struktur. Jadi kalau ditanya tentang termoset, maka biasanya dia punya poin-poin, punya titik-titik di mana crosslink itu terjadi, nggak ngacak. Untuk epoksi khusus banget. Crosslink itu hanya terjadi di sini karena apa? Sebenarnya kalau ada rigid segitiga itu gampang diputus kan? Karena gampang diputus itulah gampang dia bereaksi dan disinilah bisa terjadi ikatan silang antar rantai. Sehingga memang kalau di dalam resin epoksi di sini nanti terjadi crosslink. Ya, itu. Kalau kita bicara tentang epoksi, maka akan ada dua bagian, ada epoksi ring, ya, dan kemudian ada R. R ini adalah sisa polimernya. Artinya ini bisa panjang nih, ada CH segala macam. Jadi biasanya ada epoksi, bagian pertama, bagian kedua itu adalah hidrokarbon, biasanya di sini. Ya, dia dibilang epoksi karena ada gugus epoksi atau oksiren di sini. Yang mana di sini nanti terjadi crosslink seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, nanti yang menentukan sifat salah satunya di R ini, dia seperti apa. Kemudian kalau misalnya nanti ini kan R, kalau misalnya ada suatu gugus C yang menjadi jembatan antara epoksi dengan R tadi, misalnya di sini, ya, inilah yang disebut jembatan inilah. Anda lihat ya, ini kan gugus epoksi. Ini itu adalah R yang tadi, organic group. Tapi kalau di antara gugus epoksi dengan organic group ini ada suatu jembatan, ada suatu karbon ya. Karbon yang menjadi jembatan, maka ini disebut sebagai glycidyl group. Yang ini doang. Dia berada di antara epoksi group di sini dengan R yang panjang tadi. Nah, ini disebut glycidyl. Kenapa ini saya ajarkan? Karena nanti akan menyangkut tentang penamaan kayak tadi DGBA gitu ya. Jadi epoksi biasanya ada dua begini ya. Ini adalah epoksi group, ini adalah R-nya. Tapi kalau seandainya di dalam gugus ini ada satu C lagi ya, ada C di sini yang menghubungkan antara epoksi dan R ini, maka ini disebut sebagai glycidyl group. Ini dan ini tuh nanti jadi namanya glycidyl group. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang epoksi ring ya, maka ini akan menjadi yang sangat sensitif, sangat aktif, yang ini akan terjadi crosslink. Kemudian kalau cara bikinnya, tadi kita sudah tahu bahwa cara bikin epoksi bisphenol A tambah epikloridin, ya, seperti ini, ya. Ini adalah ini tanda tambah ya, ini ya bisphenol A. Bis itu artinya dua, P
bisphenol, 2 penol. Nah, 2. Bisphenol A itu ini. Ditambah epikloridin. Epikloridin ini yang tadi propilen ditambah dengan klor. Ini ada klornya masih di sini loh. Dan ada gugus ini. Bisphenol A ditambah epikloridin, jadilah ini. Ya, Anda perhatikan ya bahwa apa namanya itu, klornya keluar. Ya, ini klornya keluar nih. Makanya dia menghasilkan HCl. Di sini apa namanya, ada tetap ya. Anda lihat ini dan ini CH2, Cl-nya kan keluar nih, H di sini keluar. Ya, perhatikan, pusing nggak? Perhatikan epikloridin. Epikloridin yang keluar itu Cl-nya. Makanya di sini masih ada segitiga ini, masih ada CH2 yang ini. Cl-nya keluar ke sini dengan H yang di sini. Jadi nggak usah pusing. Tuh, ya. Nah, inilah nanti yang jadi diglisidik ether bisphenol A. Nanti ada penamanya saya kasih tahu. HCl-nya keluar di sini, ya. Nah, kalau misalnya dilihat nanti akan ada di sini epoxy ring ya di ujung di sini, dan di sini adalah yang bagian polimernya, R-nya di sini. Ya, di sini polymerization-nya, di sini itu adalah nanti epoxy ring-nya atau glycidic group kalau ada C-nya nanti. Nah, nanti ini yang terbawa di epoksi dan di sini nanti akan terjadi crossing, tidak akan di sini. Tapi ini nanti Anda lihat ini kan polimer dengan rantai C yang panjang, dia pendek atau panjang nanti logikanya hampir sama seperti amida. Pasti akan menentukan fleksibilitas, reaktivitas dan segala macam. Tapi yang menjadi kunci di epoxy ring ini karena nanti hanya di titik-titik ini dah terjadinya crossing. Ya. Nah, saya akan menunjukkan cara baca epoksi itu kenapa sih namanya DGE-BPA gitu loh ya. BPA-nya itu bisphenol A. Ya. Jadi Anda lihat di sini seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau ini R-nya, R ini gugus epoksi dan di antara epoksi ring dan R ada satu C, maka ini disebut dengan glisidil. Karena dia ada 2, 1 dan 2, maka dia disebut di. 2 itu kan di. Makanya ini adalah diglisidil. Clear ya? Jadi sekali lagi saya ulang. Ini R-nya, ini epoksi. Ternyata di antara epoksi dan R itu ada satu C yang sebagai bridging. Maka di sini disebut epoksi plus C ini disebut dengan gugus glisidil. Karena ini ada 2, maka dia disebut diglisidil. Clear kan? Dan kemudian karena ini tuh kan terikat sama O, ini terikat sama O dan kita tahu itu adalah ether. Ya, jadi polimer segmen tuh yang ini. Polimer segmen ini terikat sama diglisidilnya dengan ROR, maka ini adalah ikatannya itu adalah ether. Ya, ini ingat ini R polimernya dan ujungnya itu ada O, terikat ke sini O dengan C-nya itu jadi kan ROR itu adalah ether, maka di sini adalah ikatan ether, ya. Kemudian di sini sebenarnya adalah bisphenol A, polimernya itu namanya bisphenol A, sehingga namanya diglisidil karena ada 2 glisidil, ether karena antara glisidil dan polimernya terikat dengan ikatan ether, kemudian polimernya namanya bisphenol A, maka namanya adalah diglisidil ether bisphenol A atau DGE-BPA. Itulah namanya. Clear? Nah, biasanya ini termasuk yang bisphenol A ini termasuk yang paling common, yang paling umum banget dalam epoksi. Inilah strukturnya. Tetapi seperti material polimer yang lain seperti PE, PP, mereka punya jenisnya. Tapi kalau Anda bicara epoksi umum, ini dia barangnya. Ya, diglisidil ikatannya itu adalah karena di sini ether, R-nya polimernya adalah bisphenol, maka namanya diglisidil ether bisphenol A atau DGE-BPA. Oke, sampai sini clear? Masih ada 10 menit ya. Clear. Anda hari ini cukup banget melihat reaksi kimia, nggak apa-apa ya, cantik kok dia strukturnya. Nah, sekarang saya akan bicara tentang proses crosslink dan processing parameter.
Crosslink artinya apa? Crosslink artinya dia terikat silang. Kalau sudah di tanganmu, campurin gitu loh ya. Dan ingat dia hanya terjadi di gugus epoksi tadi, karena memang itu yang lebih reaktif ya, gitu. Nah, jadi memang active site di polimer itu adalah hanya di gugus epoksi saja, dan sangat clear bahwa di sini terjadi crosslink. Ya, dan biasanya gugusnya tuh hanya di ujung, dia ngunci di ujung doang. Gugus epoksi itu hanya di ujung, tengahnya tuh pasti R, ya. Jadi tidak akan pernah terjadi epoksi itu gugusnya tuh di tengah. Ini tuh nggak pernah terjadi, ya. Jadi kalau saya kembali lagi ke sini, ingat ini penutupnya ya. Ini R yang panjang, ini ada N, ujungnya pasti epoksi. Dan Anda kebayang nggak sih strukturnya? Hanya di titik itulah ya kita akan menjalin hubungan dengan rantai di sampingnya. Anda kebayang terkuncinya gimana ya? Kalau R-nya semakin panjang, berarti dia hanya kunci di ujung, itu Anda sudah harus mulai bisa membayangkan di kepalamu, supaya paham reaksi apa yang terjadi dengan struktur dan sifat. Nah, kalau saya cara belajar struktur gitu, Anda bayangin di kepalamu. Ini rantai yang sangat panjang, bisa pendek, kita bisa atur. Di ujungnya, ini akan terkunci dengan sampingnya. Akan terikat silang dia sama sampingnya. Epoxy ring tidak akan pernah terjadi di tengah, tapi pasti di ujung dan akan terkunci nanti di ujungnya juga. Ya, itu uniknya dia. Ya, jadi tidak akan pernah ada di tengah, gugus epoxy itu tidak akan. Di ujung biasanya. Yang untuk apa? Yang untuk crosslink. Ya. Jadi dia akan, kalau Anda tambahkan nanti hardener, maka epoxy ring ini akan terbuka. Ya, dia terbuka. Biasanya hardener itu jenisnya itu sebagian besar adalah amin, karena apa? Sangat reaktif. Amin ini sangat reaktif. Ya, kemudian dari adanya hardener yang basisnya amin itu akan apa namanya? Kalau misalnya dia temperatur aktif-aktif, artinya Anda panaskan, dia akan terbuka ringnya, dan amin itu akan masuk ke dalam. Ingat, ini bukan katalis. Crosslinker agentnya akan masuk ke dalam. Loh, Bu, jadi di dalam epoxy setelah crosslink ada dong gugus amin? Ada. Apakah namanya berubah? Tidak. Tetap epoxy. Ya. Jadi namanya tidak akan berubah, misalnya DGB-BA bisphenol A amin, enggak, tidak akan pernah berubah. Namanya tetap bisphenol A. Tetapi kalau sudah Anda curing, amin itu akan masuk ke dalam sistemnya dia di dalam struktur. Makanya satu paket dianya. Makanya dibilang ini resin A, ini resin B. Karena apa? Kalau B-nya itu adalah hardener, dia akan menyatu nanti di dalam situ. Tetapi namanya tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah. Tapi kan ada amin. Iya, tapi tidak berubah. Mereka satu paket. Karena sistemnya bukan katalis di sini. Ya. Nah, disinilah nanti amin itu yang akan menghubungkan antar dua rantai. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, epoksi itu ring epoksi di ujung-ujung ya, ingat ya, akan terbuka dengan ini amin ya. Kemudian dia akan terbuka dan kemudian nah kira-kira seperti ini. Kalau ini tadi adalah epoksinya, di sini kan R-nya, ujung-ujungnya kan epoksi. Ring epoksi hanya terjadi di ujung. Begitu ada amin ya, maka ini terbuka. Dan kemudian amin inilah, kalau di sini masih ada rantai ya, amin ini akan menjadi jembatan. Dia ngunci hanya di ujung ini aja crosslinknya. Ya, ini adalah hardener molekul ya yang sangat reaktif. Dia akan menyerang ke sini, ini akan terbuka, akan terbentuk OH, ini nyambung dan akan ini juga bereaksi nih. Dua ujung ini bereaksi, ini ke rantai yang ini di rantai yang berikutnya. Ya, ini adalah aminnya gitu loh ya. Jadi ingat ada 1, 2, 3, 4 nih. Ini menyerangnya rantai sini, ini menyerang rantai yang di bawah sini. Ya, nah ini yang terjadi. Epoksi itu terbuka, ya, jadi bond is broken. Kemudian dia attack N-nya attack ke sini, ya, terjadi lagi bond formation di sini, ya, seperti ini. Dan kemudian akan terjadi seperti ini. Crosslink mekanisme itu seperti ini menyerang, ini terbuka. Dan cure polimer nanti terjadi seperti ini, akan terbentuk O di sini dengan H di sini bergabung menjadi OH. Perhatikan. N di sini akan menyerang C di sini, maka dia akan sepanjang ini. Inilah curing yang terjadi. Yang tadinya ini tuh segitiga, ya. Yang tadinya ini segitiga di sini. Ya. Saya ulang, H di sini menyerang O di sini menjadi OH. N di sini menyerang C di sini sehingga rantainya seperti ini, dan itu berlaku juga untuk rantai di bawahnya sehingga terjadilah crosslink. Ya, ini
Saya lihatin. Ya, jadi memang reaksi itu dengan mixing dulu ya, epoksi sama hardener, dan adanya mixing, makanya Anda mixingnya juga harus bagus nih nanti ya, supaya nanti semua sisi aktifnya kena. Ya, kemudian dipanaskan ya, dipanaskan, dan biasanya kalau ditanya apa sih curing agentnya, bisa macam-macam ya. Amin, amida, acid, fenol, dan segala macam. Makanya nanti kalau Anda ganti-ganti itu akan berbeda juga. Kemudian perbandingan akan sangat menentukan. Dan akan sangat menentukan physical dan mechanical properties dari cross-link polimer ya, perbandingan aminnya, karena Anda lihat tadi kalau misalnya aminnya hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu loh ya, itu kan berarti kan akan menentukan berapa banyak dia ngikat si epoksinya. Makanya perbandingan itu nanti sudah ada, Anda harus tahu perbandingannya berapa gitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ternyata hardener untuk epoksi itu banyak. Ini dia. Makanya waktu itu saya kan pernah cerita ya, yang mahasiswa TA itu dia ganti-ganti hardener, dan yang dia lihat beda ya. Iya, karena apa ya, di sini tuh ada, kalau kita pakai hardener ini alipatik amin ya, ini ada sifatnya segala macam dan ada disadvantage-nya ya. Jadi di sini yang harus juga Anda tahu gitu loh ya. Misalnya kalau dia pakai diasid amin, biasanya dia good heat deflection ya, good electrical properties, tapi ya panjang waktu curingnya gitu loh ya. Dia kalau misalnya pakai anhydride biasanya heat and chemical resistance-nya bagus, tapi juga Anda butuh curingnya lama gitu. Seperti ini ya. Ini bisa lihat di katalog sebenarnya, Anda bisa lihat di handbook. Ya, tapi kan gini, pastikan Anda kalau sudah sekali pakai amin yang ini, Anda akan mengulangi hal yang sama, pakai yang itu lagi. Itu aja deh untuk tahap awal ya, Anda pakai epoksi. Pastikan Anda tahu epoksinya, pastikan Anda tahu hardenernya, tahu perbandingannya, tahu apakah dia temperatur activated atau bukan. Dan setelah itu, kalau Anda mau mereproduksi lagi hal yang sama, pastikan resin dan curing agent-nya sama. Mungkin resinnya sama, curing agent-nya beda. Saya pernah cerita kan waktu itu ya. Kalau curing agent-nya beda, itu beda. Makanya pastikan dua-duanya itu adalah hal yang sama. Makanya saya lihatkan tabel ini. Bahwa curing agent untuk epoksi yang sama bisa beda-beda. Bisa beda-beda, efeknya bisa beda-beda juga. Makanya kalau mau buat hal yang sama, ternyata habis curing agent-nya, pastikan Anda beli yang sama. Ya, gitu. Ya. Kemudian ini cara stoikiometrinya ada, dan menurut saya Anda bisa baca aja di buku ya. Jadi ada perbandingan gimana sih cara menentukan perbandingan hardener dan epoksinya. Anda bisa baca buku karena itu tergantung dengan aktif grupnya, dan ada stoikiometri, ada hitungan ya sebenarnya. Ya, tapi Anda baca aja textbook ya. Karena ini akan menentukan nanti crosslink yang terjadi. Ya, jadi memang dia akan tergantung ya aktif site-nya ada berapa, nanti ada hitungannya, dan kemudian inilah yang nanti akan menentukan crosslink density, yang mana crosslink density itu yang tinggi yang diharapkan supaya mekaniknya dapat, thermalnya dapat, chemicalnya dapat ya, seperti itu gitu loh ya. Dan kalau misalnya semakin tinggi crosslink density, artinya itu adalah ikatan silangnya semakin banyak, biasanya material itu semakin kuat, semakin kaku, dan juga ketahanan terhadap pelarut itu semakin baik, kemudian juga terhadap temperatur juga bagus, tapi ketangguhannya biasanya berkurang, dan Anda pasti sudah tahu kenapa ketangguhannya berkurang. Ya, itu. Dan kemudian masih ada 2 menit ya, kayaknya ya. Berapa menit lagi, Cak? 5 menit ya. Saya agak cepat ya. Masih ada 5 menit ya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa jenis dari epoksi, di mana di sini orang merekayasa struktur epoksi dan kemudian didapatkanlah material yang basisnya epoksi dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, ini yang Anda harus tahu ya. Tapi saya tidak akan bicara detail di sini, tapi saya akan lihatkan bahwa epoksi itu bisa bermacam-macam. Strukturnya bisa macam-macam, aplikasinya bisa macam-macam, sangat luas. Nah, disinilah ketika Anda nanti akan menggunakan epoksi, kalau yang umum yang tadi ya, yang bisphenol A itu sangat umum, sangat general. Tapi Anda harus tahu bahwa ada spesial epoksi di dunia ini ya. Nah, saya akan melihatkan yang pertama adalah trifungsional epoksi. Anda perhatikan bahwa tetap di ujung ya. Ingat, ring epoksi itu pasti di ujung. Kenapa namanya tri? Karena 3. Tri itu artinya 3 ya. Di sini ada aromatic ring di tengah, di center ya. Kemudian ada ini glycidic group
Ya, kemudian ini ada 3 ring epoksi. Ingat, ring epoksi pasti di ujung, itu tidak mungkin di tengah. Ya, dan kemudian karena dia ada 3 begini, maka ya otomatis yang bisa terclosing itu 3 dibandingkan sama yang DGB, bisphenol A. Karena bisphenol A kan cuma 2, cuma di ujung-ujung. Nah, ini 3. Karena namanya trifunctional epoxy. Artinya apa? Reaktivitasnya lebih tinggi, dan Anda harus ngebayangin kemampuan dia networking-nya tuh ya, dia tangannya kemana-mana, menggurita itu bisa kemana-mana, ya kan? XYZ itu bisa nih. Karena apa? Sisi aktifnya ada 3, makanya disebut trifunctional epoxy. Ya, apalagi di tengahnya ada benzen, wah ini luar biasa. Ya, jadi di ujungnya ada epoksi. Nah, ada yang tetra, wah tetra lebih banyak lagi dong. Nah, tetra berarti 4. Anda lihat bahwa ring epoksi itu ada 4 dalam satu rantai. Ya, dan di sini kenapa tetra ini biasanya sangat populer ya, TGMDA di United States ya, di Amerika, atau misalnya di Inggris itu TGDMM namanya. Dan di sini dia benar-benar punya high thermal. Ya, kalau Anda butuh aplikasi yang butuh nanti aplikasinya high thermal, pakai ini tetra functional epoxy ya, atau dia namanya TGMDA atau TGDDM ya. Karena apa? Ada 4 ring epoxy. Kemudian, nah ini lagi, Novolac base epoxy resin. Novolac, Anda tahu, Novolac itu sudah luar biasa. Novolac digabung sama epoxy. Wah, ini tuh benar-benar excellent ya. Kalau Anda butuh kestabilan thermal yang tinggi, mechanical property yang sangat excellent, maka gunakanlah ini, Novolac base. Karena ini, Novolacnya di mana? Di sini. Epoksinya ada di sini. Kebayang ya, Novolac itu sendiri sudah punya gugus benzen. Kemudian di sini ada epoksinya. Wah, ini gabungan yang sangat luar biasa, gabungan antara thermal dengan mekanik. Jadi ada yang namanya Novolac base epoxy resin. Tadi kan ada yang tri, ada yang tetra, ada yang Novolac. Kemudian ada juga yang namanya untuk yang flame ini ya. Untuk yang flame ini artinya apa? Ketahanannya. Karena apa? Di sini ada halogen. Ada Cl, Br, yang biasa memang adanya Cl dan Br ini buat menghambat flame. Karena apa? Nanti dia akan menjadi HBr, HBr ini akan menghambat ya. Di sini dia sengaja di attach ya, Br bisa juga punya halogen deh, Cl bisa, Br bisa. Ya. Disinilah nanti dia bisa sebagai, biasanya kan memang flame agent itu dari gugus halogen ya, dari atom halogen, dan ini epoksi ada yang seperti itu, sehingga nanti flame-nya bagus banget, flame retardant epoksi namanya. Ya, di sini. Dan kemudian ketika ada kebakaran lah kira-kira gitu ya, bromnya ini yang akan nanti membentuk HBr, yang mana dia ini yang akan menghambat itu tadi. Tapi ya begitu dia habis ya habis, dan sebenarnya HBr ini bahaya ya. Itu walaupun dia apinya nggak jalar, tapi sebenarnya asapnya bahaya. Tapi emang gitu kan, kita mau yang mana nih? Kadang-kadang kan dapat semua dalam satu itu kan nggak bisa. Nah, kalau buat ini tuh memang dia akan menghambat flame, tetapi dia akan menghasilkan gas yang sebenarnya bahaya ya. Tapi seenggaknya nggak kesebar. Nah, kemudian ini juga ya, Anda lihat nih unik banget ya. Ini untuk apa ya? Anda lihat di sini itu dia fleksibel. Jadi epoksi yang kaku tapi dia fleksibel ya. Anda lihat di sini ya, dia mempunyai polymer chain yang fleksibel. Anda tahu nggak kenapa dia fleksibel? Yang mana ciri yang ada dia tuh sehingga kita bisa nyimpulin bahwa di sini tuh rantai itu fleksibel. Anda bisa lihat nggak di bagian mana sih dia kok bisa dikategorikan fleksibel? Masih ingat Kipol nggak? Rida? Iya, Bu. Ya. Kenapa di sini dianggap dia cukup fleksibel rantainya? Karena dia density-nya rendah. Anda nyimpul density rendah dari mana? Ada bulk ini. Ada bulky group. Bulky group bukannya jadi lebih tinggi. Bulky itu apakah berhubungan dengan densitas? Dengan fleksibilitas gitu. Justru kalau ada bulky, kalau dengan bulky group jadi lebih kaku sih, Bu. Iya, lebih kaku. Tapi di sini dia bilang fleksibel, Anda bisa tahu nggak cirinya dari mana yang bisa dikatakan fleksibel di rantai utamanya? Ada yang tahu? Mau nyoba jawab, Bu? Ya kan? Kayaknya gara-gara ada ethernya ya, Bu. Benar, gara-gara ada ether.
Karena ada ether di sini, ya, maka dia rantai itu akan muter gini teh. Dia akan menjadi lebih fleksibel, ya. Nah, di sini kadang-kadang memang ini reduce karena tadi kan tidak harusnya terbalik dong. Kalau ada bulky dia lebih kaku. Tapi ada ether yang panjang di sini, ya. Makanya kalau di epoksi biasanya kan benzennya kan lebih fenol A misalnya, itu agak banyak, itu dikurangin, tapi ditambah dengan ether sehingga fleksibelnya lebih tinggi, ya, seperti itu. Nah, kalau Anda lihat ini sebenarnya banyak ya. Anda baca tentang epoksi itu banyak banget ya. Ini nanti bagusnya buat impact ini sebenarnya ya, buat impact resistennya lebih baik di jenis epoksi, maka nanti digunakanlah ini. Kalau tadi ada temperatur ya, kalau untuk yang Novolac epoksi untuk temperatur, untuk mekanik, ada juga tadi yang tri dan tetra, sebenarnya masih banyak lagi ya, masih banyak untuk yang jenis epoksi dan Anda bisa baca sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Karena sudah jam 10:05 kalau di jam saya. Ada pertanyaan seputar epoksi? Hari ini berarti kejar tayang ya, udah belajar fenolik, Risol, Novolac, dan epoksi. Tinggal nanti propertiesnya aja. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, hari ini Anda full dengan struktur kimia, tapi memang itu yang harus Anda jalani untuk belajar termoset ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah sampai jumpa kita di hari Jumat. Jumat ini kemungkinan besar nanti akan ada sosialisasi tentang praktikum dari asisten ya. Mungkin saya selesaikan sedikit aja tentang yang tadi ya, tinggal beberapa slide aja. Berarti epoksi minggu ini selesai, Anda kemudian juga akan siap-siap praktikum. Lakukan praktikumnya dengan segenap hati ya. Karena gini loh ya, kita sudah nggak luring. Begitu kita usahakan untuk praktikumnya luring di rumah masing-masing, ya jangan disepelein lah kalau Anda mau belajar. Ya, benar-benar Anda ingat ini adalah termoset. Termoset itu Anda harus lebih berhati-hati perbandingannya, gunakan dalam skala kecil dulu supaya Anda nggak rugi gitu loh ya. Dan proses belajar itu memang butuh waktu ya, jadi nggak instan. Jadi harapan saya Anda tidak SKS. Kemudian yang paling penting di atas semuanya perhatikan safety. Perhatikan safety. Anda bermain dengan bahan kimia yang cukup reaktif. Ya, pastikan bahwa adik-adik Anda itu tidak megang. Anda juga melakukannya di tempat yang aman gitu. Baca dulu tentang material yang akan Anda gunakan sehingga Anda tahu kalau terjadi sesuatu apa antisipasinya. Walaupun pada dasarnya kami memilihkan resin yang memang dengan kadar safety yang cukup tinggi, tapi tetap Anda harus hati-hati gitu ya. Gitu. Oke, mungkin segitu dari saya. Sampai berjumpa insya Allah di hari Jumat. Jaga kesehatannya dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Terima kasih untuk kesabarannya. Selamat pagi dan sampai jumpa insya Allah di hari Jumat. Dadah. Assalamualaikum. Saya pamit. Terima kasih. Terima kasih, Bu.